Di luar ini apalagi? Misal yang tidak memenuhi kriteria adalah teman-teman dari guru swasta. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi P3K Guru tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan meneruskan informasi terkait masa kerja pelamar guru tahap kedua ya. Jadi ini adalah video lanjutan dari yang kemarin, di mana Mimin akan membahas beberapa poin yang menjadi persyaratan khusus bagi teman-teman yang akan masuk ke kategori PTK khusus ya. Jadi ini adalah kelanjutan video kemarin. Nah, kemudian ini adalah contoh yang akan kita bahas ya. Jadi ini ada beberapa penjelasan teknis terkait perhitungan masa kerja untuk guru. Nah, Mimin akan, meneruskannya ya. Ya ini kemarin teman-teman sudah baca, ini adalah kategori-kategori yang termasuk ke PTK khusus ya. Ini adalah yang dapat diusulkan menjadi PTK khusus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini akan diusulkan oleh teman-teman dari dinas setempat ya, apakah itu dari BKPSDM maupun dari dinas pendidikan, itu tergantung dari wilayah teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, disclaimer ya. Disclaimer bahwa PTK khusus ini itu diperuntukkan bagi teman-teman yang ada kendala di sisi teknis ya ini. Jadi kendala yang ada di sini. Bukan untuk mengakomodir teman-teman yang memang tidak memenuhi syarat ya. Jadi disclaimer-nya adalah teman-teman harus lihat di 348 ya. Ini adalah Kepmenpan 348, teman-teman silakan baca di poin pasal keempat poin B ini ya. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, ini ada pengecualian bagi termasuk kategori yang ini. Ya, ini adalah untuk mengakomodir teman-teman yang memang memenuhi syarat, bukan untuk mengakomodir teman-teman yang aslinya syaratnya memang tidak memenuhi ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, Mimin akan contoh, ini adalah beberapa persyaratannya ya yang akan bisa dipakai. Yang pertama itu adalah jenis PTK teman-teman itu saat ini Dapodik itu adalah sebagai guru ya, bukan sebagai tendik. Kemudian induknya di sekolah negeri. Nah, satu lagi adalah misalnya teman-teman dari swasta tidak dapat diusulkan sebagai PTK khusus atau akan diusulkan untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini ya. Misal yang tidak mungkin bisa dibantu misalnya adalah teman-teman saat ini induknya di swasta, ya nggak bisa ya karena syaratnya memang harus di sekolah negeri. Kemudian NIK ini valid Dukcapil ya, jadi pastikan di Verval PTK ini juga sudah valid hijau. Kemudian jenis pendidikan formal ini berada di naungan pendidikan formal ya, mengajarnya di pendidikan formal, bukan yang non formal ya. Nah, Mimin akan contohkan yang termasuk bisa dan tidak bisa ya teman-teman ya. Di sini ada gambar. Nah, ini adalah kriteria guru non-ASN aktif di Dapodik. Tercatat di Dapodik aktif sebagai guru sekolah negeri aktif 2 tahun atau 4 semester berturut-turut di instansi yang sama ya. Sesuai dengan Kepmenpan-nya nih ya, di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, kita contohkan di sini. Yang pertama ini ada Lukita Darmawan ya. Ini mengajarnya berarti dari oh, oke, karena ini adalah 4 semester berturut-turut ya, ini diambil dari Januari, Juni, Juli, Desember ya, kemudian sampai yang saat ini. Nah, 4 semester berturut-turutnya itu diambil setidaknya per Juni 2022 atau Oktober 2022. Karena yang bersangkutan ini mengajar di instansi yang sama ya, ini di DKI Jakarta semua, dan dia induknya adalah di negeri, walaupun dia ada misalnya ngajarnya di SMA swasta, tapi ini bukan sebagai non-induk ya. Kemudian status gurunya adalah sebagai status kepegawaian, maksudnya adalah sebagai guru. Jadi ini valid ya. Valid masih tercatat aktif, valid dihitung 1 semester setiap tahun pelajaran ya. Ini ya TP ini teman-teman ganjil genap, teman-teman pasti sudah paham ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada misalnya Tri Aulia ya. Ini yang bersangkutan sebenarnya sudah benar sih ngajar di negeri, induk statusnya induk, tetapi karena dia tidak di instansi yang sama. Dulunya dia di bawah naungan Pemprov DKI ya. Kemudian di 2023 yang bersangkutan pindah ke eh, ini Jawa Barat ya. Ini adalah pindah ke Pemprov Jawa Barat. Nah, ini kriterianya tidak memenuhi kriteria karena tidak valid instansi berbeda ya, tidak valid instansi berbeda untuk poin 2 ini ya yang DKI Jakarta ini.
Di luar ini apalagi? Misal yang tidak memenuhi kriteria adalah teman-teman dari guru swasta atau lebih dari Oktober 2022, ya. Jadi kalau teman-teman yang memang tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa diusulkan menjadi PTK khusus ya. Nah, teman-teman pasti sudah paham dengan syaratnya masing-masing ya. Nah, contoh yang bisa diakomodir itu misalnya seperti apa? Teman-teman saat ini sebenarnya sudah ngajar aktif di sekolah, misalnya di tahun 2022 bulan Juni ya, itu sudah ngajar, sudah dapat SK dari kepala sekolah, tapi tidak diinputkan di Tabotik saat itu juga. Nah, diinputkannya ternyata misalnya di Januari 2023 misalnya. Nah, itu tidak akan bisa ikut. Tetapi kalau teman-teman memang kondisi realnya adalah masuk ke kriteria yang satu ini ya, misalnya keterlambatan pemutakhiran atau kesalahan dalam pemutakhiran. Kenapa? Karena memang sudah dapat SK, tapi karena satu dua hal tidak terinput di Dapodik sesuai dengan SK-TMT teman-teman. Nah, berarti teman-teman bisa mengusulkan itu ke instansinya dengan syarat teman-teman punya SK tentunya ya. Apakah SK dari kepala sekolah, SPTJM dari kepala sekolah, atau SK pembagian tugas di bulan Juni 2022. Nah, selama teman-teman memang bisa membuktikan tidak bohong ya, dalam artian memang ini karena kesalahan telat dimasukkan di Dapodik, teman-teman bisa mengusulkan ini. Yang tidak bisa itu adalah memang teman-teman ternyata masuknya baru misalnya di 2023, 2024 ini. Nah, berarti ini kan memang syaratnya teman-teman tidak memenuhi ya. Bedakan antara teman-teman yang syaratnya tidak memenuhi atau memang yang sebenarnya memenuhi, tapi karena ada administrasi yang terlewat untuk pemutakhiran data ini. Nah, ini bisa untuk dibantu. Kemudian ada beberapa peralihan juga misalnya tadi sempat ini hasil Zoom ya, tadi ada Zoom terkait teknis untuk masa kerja guru ini ya, termasuk juga mungkin bisa dibantu kalau dulunya misalnya sekolahnya swasta, tahu-tahu migrasi ke jadi namanya negeri sebenarnya, atau beberapa di daerah-daerah khusus tentunya ya. Jadi teman-teman yang saat ini statusnya adalah sudah mengajar lama, tetapi belum termasuk di Dapodik, memang terlambat masuk Dapodiknya, misalnya ada SK dari Dinas Pendidikan atau dari kepala sekolah yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu dapat diusulkan. Nah, kemudian pertanyaan lagi, ini diusulkannya dari mana, teman-teman? Jadi ini akan ada edaran ya. Jadi biasanya setelah ini ya, dari teman-teman dinas nanti itu akan memberikan edaran ya untuk di-mapping, dibagi ke teman-teman di instansinya masing-masing ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang memang merasa itu bisa mengusulkan. Nah, satu lagi yang tidak bisa misalnya yang seperti ini teman-teman. Teman-teman saat ini adalah di negeri ya, misalnya baru kerja di negeri itu di tahun 2022 2023 2024. Dulunya teman-teman itu dari swasta. Nah, kemudian pindah atau saat ini baru pindah misalnya Juli ajaran kemarin, ganjil kemarin baru pindah ya. Ini juga tidak bisa ya. Maksudnya misalnya teman-teman sudah bekerja di swasta selama 5 tahun nih, kemudian semester kemarin pindah ke negeri. Nah, ini tetap tidak bisa ya teman-teman, karena ini harus mengabdi di sekolah negeri itu minimal 4 semester. Jadi kalau teman-teman di swasta selama 4 tahun, kemudian baru 1 semester atau 2 semester kemarin pindah ke negeri, ini juga tidak masuk ke kategori ya, untuk kasus yang satu itu. Kemudian ini diusulkan oleh dinas ya, paling lambat ini ada tanggalnya ya. Paling lambat itu tanggal 27 Desember 2024. Jadi nanti mekanismenya ya, ini akan diedarkan oleh dinas, teman-teman yang memenuhi syarat silakan isi. Kemudian dinas atau BKPSDM akan melakukan penambahan PTK ya, ditambahkan di aplikasi RTG-nya seperti ini, kemudian dibuatkan SPTJM. Nah, ini SPTJM ini teman-teman ditandatangani ya oleh kepala daerah ya. Jadi untuk menghindari ada yang curang atau yang lain ya. Jadi di poin ini harusnya ya. Ini ditandatangani oleh, nah ini nih ya. SPTJM itu ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Jadi ini tidak ditandatangani oleh Dinas Pendidikan ya, ataupun BKD. Jadi
Teman-teman yang nanti memang syaratnya itu memenuhi untuk diusulkan, itu akan ditandatangani oleh, eee, kepala daerahnya masing-masing. Apakah itu bupati, wali kota, ataupun gubernur, ataupun memang PJ, PLT, atau sekda jika memang, yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan ya. Jadi itu sebenarnya untuk menghindari ada, kecurangan ya. Mungkin teman-teman bertanya, "Ini bagaimana kalau ada titipan atau siluman?" Tapi ini, mohon dipahami bahwa ini memang diberikan bukan untuk membantu yang tidak berhak. Ini digunakan untuk membantu teman-teman yang berhak karena termasuk ke kriteria ini ya, yang bisa masuk itu yang masuk ke kriteria ini. Bukan karena memang dia baru jadi guru, memang dia tiba-tiba baru ngajarnya tahun ini atau tahun kemarin gitu ya, itu tidak bisa. Nah ini itulah kenapa oleh teman-teman GTK ini harus mengetahui oleh, gubernur, wali kota maupun bupatinya ya. Jadi penandatanganan SPTJM-nya cukup, kuat ya positioning-nya untuk, ketertiban administrasi ini. Jadi ini teman-teman mohon dipahami sekali lagi bahwa aplikasi RTG ini memberikan kesempatan teman-teman yang termasuk kriteria ini. Jadi kalau teman-teman tidak masuk ke kriteria ini, teman-teman tidak bisa usulkan. Teman-teman dari swasta, yang dulunya di swasta bertahun-tahun, baru 1 tahun ini atau baru tahun ini pindah ke negeri, itu tidak bisa. Ya, atau teman-teman pernah terputus tahun 2 tahun baru nyambung lagi. Nah, itu tidak bisa ya. Atau teman-teman statusnya saat ini bukan guru. Oke, satu lagi ada yang bertanya kepada Mimin, "Min, bagaimana saya kemarin sudah kadung terlanjur mendaftar sebagai tendik?" Ya. Nah, kalau teman-teman sudah daftar sebagai tendik dan sudah resum, itu tidak bisa lagi ya. Jadi teman-teman sudah ikut yang jalur tendik karena pendaftaran di SSCSN cuma 1 kali ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk ke kriteria ini, silakan tunggu informasi dari dinas pendidikannya ya setempat. Ada beberapa yang sudah share ya kepada teman-temannya di instansinya. Mohon dipahami lagi bahwa silakan kalau teman-teman merasa memang sesuai dengan persyaratan ini ya. Kalau memang sesuai dengan persyaratan ini, silakan dilanjutkan. Nah, demikian informasi yang Mimin sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang bertanya, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.